Mengapa para milenial harus mulai aktif melakukan perencanaan keuangan dan berasuransi? Milenial yang sudah lulus kuliah dan mulai bekerja rata-rata di rentang usia 22 sampai 28 tahun. Walaupun masih menumpang di rumah orang tua, mereka mulai belajar hidup mandiri. Sudah punya income, mengelola keuangan, mulai mencicil aset, menyisihkan dana untuk perkawinan, istilahnya memiliki perencanaan keuangan mereka sendiri. Di lain sisi, para orang tua mereka mulai memasuki masa pra atau persiapan masa pensiun di mana rentang usia 50-60 tahun. Walau biaya hidup mulai ringan, namun beberapa pos pengeluaran semakin besar dan waktu semakin sedikit. Dana pensiun masih perlu perhatian, posisi sebagai senior generation masih melekat, biaya untuk support orang tua semakin besar karena kesehatan semakin menurun. Kebutuhan untuk persiapan pensiun mereka sendiri masih banyak dan belum tercukupi. Pada saat yang bersamaan di tahun 2020 ini, pandemi menyadarkan orang akan pentingnya gaya hidup berasuransi. Para milenial sadar akan hal ini. Mereka berkata, kita harus segera memiliki perencanaan keuangan dan asuransi mandiri. Jadi apabila dilihat dari list ini, sebaiknya dimulai dari angka 9 ke angka 1. Mulai yang paling dasar yaitu punya asuransi sendiri di usia 21 tahun. Dan segera mulai punya perencanaan keuangan sendiri. Kalau begini, barulah bisa disebut hebat. Dalam slide ini, saya akan menggambarkan mengenai 3 fungsi asuransi. Asuransi yang paling dasar adalah asuransi kesehatan, yaitu health. Di atasnya ada asuransi sakit kritis, dan di atasnya lagi adalah asuransi jiwa. Dalam konteks ini, saya akan berbicara atau mendiskusikan mengenai asuransi kesehatan, yaitu asuransi paling dasar. Manfaat paling dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Oleh karena itu, pemerintah memberikan manfaat yang namanya BPJS Kesehatan. Sedangkan buat perusahaan, kadang-kala mereka memberikan benefit tambahan yaitu berupa asuransi swasta. Asuransi kantor atau asuransi swasta ini menjadi benefit tambahan, tetapi tidak menjadi permanen karena berupa namanya juga tambahan, jadi setiap saat bisa di-drop ataupun dicabut. Untuk itu, asuransi kesehatan sering disebut sebagai asset protection. Tujuannya apa? Supaya menjaga aset apabila ternyata sampai sakit, tidak harus menghabiskan aset yang dimiliki. Jangan sampai aset yang susah payah dikumpulkan habis dalam waktu seketika. Pertanyaannya, ada gak sih asuransi yang bagus, tapi sangat ekonomis? Buat para milenial yang baru merintis kerja atau bisnis sendiri, tapi perusahaan asuransinya yang kuat, terbaik, dan bonafit. Sebelum membahas lebih lanjut, perkenalkan nama saya Hartono Cahyadi. Saya telah berada di industri asuransi dan perencanaan keuangan selama 8 tahun. Saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu semua mengenai manfaat asuransi untuk asuransi kesehatan di zaman saat ini zaman COVID-19. Ada asuransi tradisional, ada asuransi unit link. Pada kesempatan ini saya akan membicarakan mengenai manfaat untuk asuransi tradisional atau sering disebut juga sebagai solusi sehat. Contohnya ilustrasi, pria usia 23 tahun sehat tidak merokok. Dari sekarang ke masa datang, cukup setor sejumlah premi dan setiap tahun diberikan limit di tahun awal adalah 3 miliar untuk limit pengobatannya. Apabila di tahun pertama tidak terjadi klaim, maka di tahun kedua limit pengobatannya bertambah 10% sehingga menjadi 3,3 miliar. Demikian juga seterusnya, apabila di tahun kedua tidak terjadi klaim, maka limitnya bertambah lagi menjadi 3,6 miliar. Demikian seterusnya bertambah hingga di tahun ke-6 limit pengobatannya bertumbuh menjadi 4,5 miliar. Ya, bertumbuh hingga 50% dari limit tahunan awal. Wow, hebat sekali bukan?
Di tahun berikutnya, di tahun ke-7 dan seterusnya, maka limit pengobatannya setiap tahun menjadi 4,5 miliar sampai usia 99 tahun. Dan sifatnya adalah refill setiap tahun. Apabila dalam dalam satu tahun ternyata pengobatannya melebihi 4,5 miliar, maka tidak perlu khawatir karena akan diberikan limit booster, yaitu sebesar 12 miliar. Limit booster ini diberikan satu kali dalam seumur polis, sedangkan limit tahunan diberikan setiap tahun sampai kontrak selesai atau diberhentikan oleh pemilik polis. Inilah asuransi kesehatan rawat inap, baik tradisional ataupun unit link. Wah, waktunya pas banget nih. Keren. Cukup sisihkan 390.000 per bulan atau 13.000 per hari untuk dana jaga-jaga dan persiapan dana darurat. Gila ya, udah bagus, murah banget. Jadi, plannya adalah sesuai tagihan. Mana yang lebih besar antara harga kamar terendah dengan satu tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebatas harga kamar. Jadi, kalau dalam di rumah sakit, harga terendahnya adalah 2 juta rupiah untuk satu kamar dengan satu tempat tidur kamar mandi di dalam, itulah hak dari si konsumen. Bagus banget bukan? Nah, sistem yang lainnya adalah yang berwarna kuning ini. Setiap biaya menjadi sesuai tagihan sepanjang nasabah menjalani rawat inap sesuai plan yang dipilih. Ada juga tersedia rawat jalan. Rawat jalan ini yang terkait dengan rawat inap yang sebelum atau sesudahnya dijalani. Limit pengobatannya dari 15 miliar hingga 16,5 miliar. Bagus banget bukan? Jadi, dalam slide ini saya mencontohkan di sebelah kiri ada sebuah keluarga dengan 3 anak. Anak paling kecil berusia 4 tahun, yang kedua 7 tahun, dan yang pertama 11 tahun. Sedangkan kepala keluarga dan pasangan hidupnya berusia 39 tahun. Usia ini adalah usia next birthday. Jadi bisa dilihat bahwa untuk suami per hari hanya menyisihkan 19.000 saja. Nggak nyampe 20.000. Istri hanya 21.000. Sedangkan anak-anak hanya belasan ribu. Jadi, sekeluarga sehari itu hanya menyisihkan sebesar 76.000 untuk dana darurat, untuk jaga-jaga. Kalau sampai dirawat inap, sudah nggak pusing lagi. Ekonomis banget bukan? Sedangkan untuk teman-teman yang masih berusia milenial, apabila sudah menginjak usia 21 tahun, maka berhak sebagai pemegang polis untuk memiliki polis sendiri atau memiliki polis mandiri. Contoh pria berusia 23 tahun yang tadi saya sampaikan, sehari hanya menyisihkan 13.000 saja. Sangat murah bukan? Jadi, tidak ada alasan lagi bahwa asuransi itu mahal. Asuransi yang baik adalah asuransi yang murah, powerful, diberikan oleh perusahaan yang terkuat, terbaik, dan bonafit. Salam dari saya, Hartono Jayadi. Terima kasih.